guys, Assalamualaikum. Sesuai dengan judulnya, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang eksfoliasi. Nah, jadi eksfoliasi ini adalah salah satu treatment yang kalau kalian nggak lakuin, yang kalau kalian tinggalin, bakal menjadi salah satu faktor penyebab beruntusan, jerawat, komedo. Nggak mau kan, udah pakai skincare berlayer-layer tapi nggak efektif. Kenapa? Karena ada sel kulit mati yang menumpuk. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas soal eksfoliasi. Langsung aja ke videonya. Aku di sini mau disclaimer dulu ya. Aku ngejelasin atau sharing di sini bukan sebagai dokter kulit atau expert, tapi hanya sebagai user atau pengguna produk aja. Jadi kalau misalkan ada omongan aku yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan, boleh komen di bawah ya. Pertama, aku mau jelasin dulu soal eksfoliasi ya. Jadi apa sih eksfoliasi? Nah, eksfoliasi adalah perawatan kulit untuk mengangkat sel kulit mati. Terus kenapa sel kulit mati harus diangkat gitu kan? Jadi kulit kita itu beregenerasi setiap 28 hari. Jadi sel kulit yang lama digantikan oleh sel kulit yang baru atau sel kulit muda. Jadi yang kelihatan itu, yang muncul itu kulit yang sehat dan cerah gitu. Nah, cuma masalahnya beberapa faktor yang menyebabkan menumpuknya sel kulit mati ini dan tidak bisa dibersihkan hanya dengan cleanser. Makanya perlu dilakukan eksfoliasi setidaknya 1 kali seminggu. Karena penumpukan sel kulit mati ini juga bisa menyebabkan komedo, terus beruntusan, jerawat. Nggak mau kan? Udah gitu juga skincare yang kita pakai pun nggak menyerap dengan baik. Kenapa? Karena terhalangi oleh sel kulit mati. Ada 2 cara eksfoliasi. Pertama, eksfoliasi secara mekanik. Yang kedua, eksfoliasi secara kimiawi. Kita bahas yang mekanik dulu ya. Jadi eksfoliasi secara mekanik itu adalah pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan scrub atau cleansing brush gitu. Untuk eksfoliasi mekanik, aku pakainya itu dari, yang pertama tuh dari Savi. Nih, ini udah habis banget. Yang pertama dari Savi, terus yang kedua ada dari Jafra. Nah, aku pakai dua-duanya, cuma yang ini udah habis, yang tinggal yang Jafra. Nah, ini aku pakai kalau misalnya aku perlu atau ada acara-acara penting gitu yang aku butuh make up, jadi aku eksfoliasi dulu pakai scrub. Kenapa? Karena kalau eksfoliasi pakai scrub ini hasilnya lebih instan. Jadi setelah scrub muka kita tuh lebih berasa halusnya, jadi make up pun lebih nempel kayak gitu. Cuman saran aku kalau yang Savi ini nggak perlu terlalu ditekan, karena scrubnya lebih kasar dibandingkan yang si Jafra. Kalau Jafra agak lembutan, jadi kalau misalkan pakai yang Jafra ditekan dikit juga nggak masalah. Aku sendiri juga udah ngabisin ya yang Savi dan aman-aman aja, asal tekanannya itu dikontrol, atau nggak perlu tekanan sama sekali kalau menurutku yang Savi ini. Nah, kalau Jafra ini udah tinggal dikit. Ini aku pakainya sekali seminggu aja. Dan kalau misalkan aku butuh make upan, kalau misalkan ada acara kondangan gitu, aku scrubbing malamnya. Yang kedua ada eksfoliasi secara kimiawi. Apa itu eksfoliasi secara kimiawi? Jadi pengangkatan sel kulit mati menggunakan bahan kimia yang bersifat asam. Contohnya kayak AHA, BHA, PHA gitu. Nah, ingredient ini biasanya ada dalam toner, serum, atau masker. Sifatnya larut dalam air dan dia cara kerjanya bekerja di atas permukaan kulit atau di permukaan kulit terluar. Nah, jadi karena dia bekerja di permukaan kulit terluar, maka ini cocok dipakai buat yang punya masalah dengan kulit kusam, terus teksturnya yang agak geradakan gitu. Ini bisa dipakai dengan AHA. Nah, konsentrasi AHA yang efektif biasanya 5-10% itu untuk mingguan, sedangkan untuk daily rata-rata tuh di 2%. Contoh senyawa AHA itu kayak glycolic acid itu dari tebu, lactic acid itu dari susu, citric acid itu dari jeruk. Yang kedua ada BHA. Jadi BHA itu adalah beta hydroxy acid. Sifatnya dia larut dalam minyak dan lemak, dan cara kerjanya masuk ke dalam pori-pori. Jadi masuknya, membersihkannya pun lebih dalam gitu. Makanya BHA cocok untuk kulit yang berjerawat atau kulit yang acne prone dan kulit yang berminyak. Nah, konsentrasi BHA biasanya di 1-4%, tapi rata-rata di 2%. Contoh senyawa BHA adalah salicylic acid. Kalau BHA sih nggak terlalu banyak ya contohnya. Setahu aku tuh cuma ada 1, yaitu salicylic acid.
Dan yang terakhir itu ada PHA. Jadi PHA itu adalah polyhydroxy acid. Nah, jadi PHA ini sebenarnya mirip sama AHA, cuma PHA ini dia adalah turunan dari AHA atau generasi baru dari AHA. Jadi sifatnya itu lebih gentle dibandingkan AHA karena punya molekul yang lebih besar dari AHA. Karena molekulnya besar, jadi penetrasinya ke kulit pun lebih lambat dan lebih aman. Jadi lebih less iritatif gitu. Jadi buat kalian yang mau coba eksfoliasi atau toner eksfoliasi, mungkin bisa dimulai dari PHA karena lebih minim iritasinya dan juga efeknya pun mirip-mirip sama AHA. Nah, contoh dari PHA ini adalah lactobionic acid. Nah, untuk contoh produk chemical eksfoliasi atau eksfoliasi secara kimia, aku punya yang dari Some by Me, yang AHA, BHA, PHA, dan niacinamide 2%. Menurutku ini exfoliating toner yang gentle ya, karena aku aja ngaruh di toner yang ini. Kenapa? Karena untuk AHA-nya aja dia dari citric acid itu kadarnya 0,05%. Sedangkan tadi kita bahas AHA yang untuk daily aja itu 2% rata-rata. Sementara di sini 0,05%. Dengan AHA yang 0,05% aja di kulit aku tuh ngaruh gitu. Jadi pas aku pakai ini memang bener-bener kulit aku tuh terasa lebih halus. Di sini juga ada BHA-nya ya. Nah, BHA-nya itu salicylic acid 0,01%. Ini sebenarnya kecil banget ya dibandingkan yang tadi BHA konsentrasinya 1-4% dan ada yang 2% bahkan untuk daily. Di konsentrasi segini aja itu ngaruh banget menurutku ya di kulit aku, karena aku sekarang lagi ada jerawat dan ini cepat keringnya jerawat aku pakai si Some by Me ini. Dan ini benar-benar membantu aku buat menenangkan kulit aku, karena di sini juga ada niacinamide dan BHA juga sifatnya kan anti-inflamasi, jadi ngebantu banget untuk ngeredain jerawat aku. Ini sekarang udah mulai udah mulai reda sih, udah mulai kalem kulitnya. Dulu aku ada jerawat di sini. Kalau misalkan ya ini nih, kalau misalkan kalian pernah lihat video TikTok aku atau video aku yang tentang gel mask, itu gede banget di sini jerawatnya. Ini udah memudar nih. Aku rutin pakai ini setiap malam dan aku rasanya kalau pakai ini nggak perlu pakai layer lagi sama hydrating toner, karena ini udah melembabkan di kulitku. Karena biasanya kan kalau kita pakai yang acid, sesuatu yang asam, biasanya itu kan efeknya kering gitu. Makanya perlu di layer sama ingredient yang ada hydratingnya gitu. Sementara kalau ini rasanya aku nggak perlu layer lagi sama hydrating toner karena muka aku lagi sensitif, jadi aku lagi mengurangi layering skincare yang banyak. Jadi ini cukup menurutku, dan ini juga ada PHA-nya juga, jadi lengkap ya. Ada AHA, BHA, PHA. Nah, di sini PHA-nya itu lactobionic acid 0,01%. Jadi buat kalian nih yang pengen coba exfoliating toner tapi pengen yang gentle, takut iritasi juga, mungkin bisa dimulai dari yang Some by Me ini. Aku udah pakai ini, udah tinggal dikit. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, udah tinggal dikit sih nih. Oh ya, untuk treatment mingguannya, untuk total jerawat yang di sini aku juga pakai matte mask ya. Jadi selain ini, untuk dailynya matte mask aku totalin di pagi harinya biasanya. Kalau ini pas malamnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing eksfoliasi ya. Yang pertama itu eksfoliasi mekanik. Kelebihannya di hasilnya instan, terus biasanya juga harganya lebih murah. Sedangkan kekurangannya kalau yang mekanik, biasanya dia hanya membersihkan permukaannya aja. Misalkan kayak si botol, contoh ini ya, ini pori-pori misalnya, dan ini komedo. Nah, si scrub itu hanya membersihkan bagian tutupnya aja, jadi masih ada yang ketinggalan di dalam kayak gitu. Terus kekurangan yang kedua dari mekanik itu adalah kalau misalkan tekanannya terlalu kuat, malah akan merusak lapisan kulit kita gitu, yang ada malah kulitnya kemerahan atau iritasi gitu ya guys. Untuk eksfoliasi kimiawi, kelebihannya hasilnya walaupun tidak instan tapi lebih bertahan lama. Yang kedua, biasanya dia lebih membersihkan ketimbang eksfoliasi secara mekanik, karena dia masuk sampai ke dalam pori-pori. Jadi
pori-pori itu lebih tersamarkan gitu, lebih terlihat lebih kecil kayak gitu. Nah, sementara kekurangan eksfoliasi kimiawi karena dia menggunakan bahan kimia jadi lebih iritatif ya guys. Jadi karena dia menggunakan bahan yang bersifat asam, membuat kulit kita itu lebih sensitif terhadap sinar matahari. Terus yang kedua, bisa aja terjadi perjing kalau misalkan kita pakai konsentrasi yang terlalu tinggi atau mungkin belum cocok, belum belum sesuai sama kulit kita gitu. Jadi menurut aku sih bisa dimulai dengan konsentrasi yang rendah dulu, terus dipakainya selang-seling dulu, misalkan 2 kali seminggu, setelah itu di setiap 2 hari, dan berangsur-angsur bisa dipakai setiap hari kayak gitu. Oke guys, itu dia sharing aku hari ini tentang eksfoliasi. Semoga kalian suka videonya, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan share videonya. Dan subscribe YouTube channel aku, dan bunyikan loncengnya supaya kalian ternotifikasi setiap aku upload video. Dah.